Sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta kali langit dan bumi, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Bapak kita tidak pernah meninggalkan kita sekalipun, sedetikpun Dia tidak pernah meninggalkan. Tuhan selalu menyelesaikan kehidupan kita, hati masa kita selalu memberkati kita. Menjadi pelajaran dalam kami. Kami juga akan menyerahkan
Bapak Barang Sakti yang akan selalu membimbing kami di dalam firman Bapak. Berkati dia Tuhan, supaya firman menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami hari hari Bapak. Selalu kami ingat dan akan kami lakukan di dalam kehidupan kami hari hari Bapak. Terima kasih Tuhan, kami ingin menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan pimpinan, supaya Tuhan sendiri yang hadir di tempat ini Bapak. Kami yakin percaya kepada-Mu Bapak. Kalau ada kuasa-kuasa gelap roh jahat akan mengganggu di dalam firman, kami usir, kami teriak di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan sendiri yang selalu menyertai kami ibadah kami ini Bapak. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan puji syukur. Terima kasih. Amin. Supaya kita berjalan dengan sesuai dengan agama. Siap dibentuk demikian hidupku di tangan-Mu, menurut rahmat kuasa Roh-Mu, ku dibalui selalu. Jadikanku berdoa. Bapa di surga, sebentar kami akan masuk dalam pemberitaan firman-Mu. Setiap kami yang ada di ruangan ini, juga setiap sidang jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, merindukan firman Tuhan yang selalu menjadi penerang pengarah di dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan berfirman kepada setiap kami secara pribadi maupun secara bersama-sama seperti ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Salam sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, hari ini kita kembali beribadah bersama-sama di masa PSBB, dan kita tetap memenuhi protokol kesehatan. Demikian juga untuk sidang jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Ya, tetap semangat, tetap meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Nah, dalam kesempatan ini sidang jemaat saya mengajak kepada kita untuk melihat di Kejadian pasalnya yang ke-6. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-22. Kejadian pasalnya yang ke-6,
ayat 9 sampai ayatnya yang ke-22. Ya, kalau sudah menemukan ayat ini, kita membaca secara bersama-sama di ayat yang ke-9 saja sidang jemaat. 1, 2, iya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita kembali membahas tokoh ya. Kali ini kita membahas tokoh Nuh. Setelah minggu lalu kita membahas tentang Kain. Nah, mengenai Nuh ini ada hal yang luar biasa sidang jemaat. Seolah-olah Nuh ini adalah manusia setengah dewa. Tidak semua tokoh di Alkitab itu adalah manusia biasa. Ya, tetapi hidup mereka, hidup yang diubahkan oleh Tuhan, hidup yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, hidup yang menjalani proses sebagaimana orang hidup di dalam Tuhan. Nuh dikatakan tadi adalah orang yang saleh, ya betul ya sidang jemaat. Orang yang benar, orang yang tidak bercela, dan orang yang hidupnya bergaul dengan Allah. Apa yang kita akan dapatkan dari kehidupan Nuh ini sidang jemaat? Yang pertama kita melihat di sini, Nuh hidup tidak sama dengan orang lain hidup di zamannya. Nuh hidup tidak sama dengan orang lain hidup di zamannya. Ada perbedaan sidang jemaat. Perbedaan yang sangat mencolok. Dia berani tampil beda. Tidak mudah sidang jemaat. Orang yang berani tampil beda, yang berbeda hidup dengan orang pada umumnya, pasti dianggap aneh, nyeleneh, tidak masuk di akal. Apa yang dialami oleh Nuh, saya berharap dialami oleh kita juga sidang jemaat. Karena zaman Nuh dengan zaman sekarang ini di mata Tuhan tetap sama. Orang-orangnya tetap tidak takut akan Tuhan. Orang-orangnya hidup maunya sendiri sidang jemaat. Kebenaran menjadi relatif. Moral menjadi relatif. Penilaian berdasarkan penilaian pribadi sidang jemaat. Jadi orang suka-suka hidup di zaman sekarang ini. Tidak takut Tuhan lagi. Kalaupun mendengar hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, tidak diaplikasikan di dalam kehidupan, tidak diterapkan. Nuh ini berbeda sidang jemaat. Dia hidupnya benar, prinsip hidupnya sudah benar. Tidak bercela itu bicara tentang moralnya. Jadi prinsip hidupnya benar, moral atau etikanya benar. Oleh karena apa? Kerohaniannya baik. Dia orang yang bergaul dengan Allah. Artinya memiliki hubungan yang melekat. Hubungan yang kuat sidang jemaat. Tidak hanya sekedar percaya kepada Tuhan, tetapi benar-benar bersekutu, benar-benar melekat, benar-benar hidup bersama dengan Tuhan. Bergaul akrab dengan Tuhan sidang jemaat. Itu Nuh. Pada zamannya orang-orang tidak takut kepada Tuhan. Tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena tidak takut akan Tuhan orang pada zamannya, maka moralnya juga rusak. Etikanya juga rusak. Prinsip hidupnya juga rusak sidang jemaat. Tetapi heran ini, Nuh mampu hidup yang berbeda dengan orang-orang hidup pada zamannya. Saya berharap sidang jemaat, termasuk dengan diri saya sendiri,
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hidup berbeda dengan orang lain pada umumnya. Dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Sekarang ini orang hidup suka-suka. Sekarang ini orang hidup yang penting untuk kepentingan saya. Menghalalkan segala cara tidak masalah untuk mencapai tujuan hidup. Tidak, sidang jemaat. Tuhan tetap menginginkan kita berbeda. Amin. Tuhan tetap menginginkan tidak boleh sama dengan orang lain. Orang lain boleh melakukan apapun juga demi kepentingannya, demi kebahagiaan hidupnya, sidang jemaat. Bebas. Tapi bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, hidupilah apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Amin. Hidupi. Orang boleh saja melakukan apa saja, sidang jemaat, yang melanggar hukum. Boleh saja. Memang demikian, mereka tidak hidup dalam takut akan Tuhan. Tapi bagi kita, saya mau sampaikan, mari kita hidup sama seperti Nuh hidup. Moralnya baik, ya. Hubungannya dengan Tuhan baik, bergaul akrab, prinsip hidupnya juga baik atau benar. Bapak Ibu, zaman Nuh hidup itu penuh dengan kekerasan. Zamannya Nuh hidup itu penuh dengan menghalalkan segala cara. Sampai Tuhan katakan, aku memusnahkan manusia. Untuk apa mereka hidup, tetapi akhirnya hidup mereka tidak sebagaimana yang Tuhan harapkan, sidang jemaat. Dan keputusan Tuhan itu untuk memusnahkan manusia disampaikan kepada Nuh pada zaman itu. Ada orang yang berkata ini mitos, ini tidak masuk di akal. Tapi bagi kita orang-orang percaya, apa yang dituliskan di dalam Alkitab itu adalah hal yang benar untuk menjadi pembelajaran bagi manusia yang hidup di generasi-generasi yang akan datang, termasuk kita yang hidup saat ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat aturan dibuat untuk dilanggar. Apa saja aturan dibuat untuk dilanggar, sidang jemaat. Aturan dibuat hanya untuk sekelompok orang saja. Kalau kita bicara politik bangsa kita, Bapak Ibu, ada istilah dulu tebang pilih. Dalam menegakkan hukum, wajar-wajar saja orang punya pemahaman, punya pernyataan, punya penilaian seperti itu. Ada lagi yang mengatakan zaman sekarang ini zaman hukum rimba. Apa yang pernah dikatakan, dicetuskan oleh Darwin itu memang benar-benar terjadi. Siapa yang kuat itu yang unggul. Makanya menghalalkan segala cara untuk membuat diri unggul, keluarga unggul, kelompoknya unggul. Sekalipun itu bertentangan dengan ajaran Tuhan. Sekalipun itu bertentangan dengan hukum yang ada. Bapak Ibu, seberat apapun, sesulit apapun, biarlah kita hidup sebagaimana Tuhan mau kita hidup. Amin. Hidupi nilai-nilai, saya sudah katakan tadi seperti itu. Hidup yang benar. Hidup yang benar itu tidak mudah, dimusuhi, dibenci, sidang jemaat. Mungkin saja kalau dia sebagai pejabat, mungkin saja kalau dia sebagai pengusaha, sidang jemaat. Hidup yang benar ini tidak mudah. Kita juga selalu diperhadapkan hal yang kurang baik. Saya pernah sampaikan di sini, mau ditulis berapa bonnya. Nilai duitnya sekian, tapi bonnya sekian. Saya pernah belanja di Senen, sidang jemaat, waktu itu. Pak, mau ditulis berapa? Tulis saja sesuai dengan harga yang ada di toko ini. Waktu itu saya diminta untuk membeli bahan kain untuk 17-an itu, apa namanya, kain merah dan kain putih gitu, untuk bendera.
Saya bilang tulis saja sebagaimana seharusnya. Sederhana. Pengusaha itu juga tidak mudah Bapak Ibu. Apalagi untuk mendapatkan proyek-proyek besar itu. Proyek katakanlah 1M yang cair, yang turun mungkin sekitar 600-700 jutaan. Yang sisanya dibagi. Kalau tidak mau tidak dapat proyek. Benar sekarang negara kita ada KPK. Tapi apakah KPK bisa bekerja secara maksimal untuk menegakkan keadilan supaya uang negara tidak banyak dikorupsi? Berjibaku. Tidak jarang kadang-kadang yang menegakkan kebenaran, penegak hukum, termasuk para pemimpin agama, pemimpin kerohanian sidang jemaat, justru menjadi orang-orang yang melanggar hukum, menjadi tidak baik karena tidak menunjukkan contoh yang baik, contoh yang benar, menjadi batu sandungan. Mari kita mulai dengan diri kita sendiri. Amin. Kita mulai dengan keluarga kita sendiri. Kenapa sebuah negara rusak? Sebuah negara babak belur dalam menegakkan kebenaran, keadilan, moral sidang jemaat. Karena keluarga itu rusak. Kalau sudah keluarga rusak, masyarakat rusak, maka bangsa dan negara pun rusak. Siapa lagi yang mau peduli kalau bukan diawali dengan keluarga masing-masing. Amin. Jadi orang tua punya tugas yang berat. Tapi mari tugas yang berat ini kita lakukan semaksimal mungkin supaya generasi kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang benar. Amin. Anak-anak yang tidak bercacat celah, anak-anak yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Boleh saja di sekitar kita rusak. Boleh saja masyarakat rusak. Tapi kalau kita tidak rusak, keluarga kita tidak rusak, kelompok kita tidak rusak, saya meyakini Tuhan akan hadir, Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan menolong. Amin. Sekalipun hanya Nuh seorang diri dan keluarganya, tetapi rupanya mata Tuhan tertuju kepada Nuh dan keluarganya. Jadi Tuhan itu tidak pernah tutup mata, memberikan kepedulian, perhatian kepada orang-orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Amin. Itu yang harus kita pegang, itu yang harus kita ingat, itu yang harus kita pikirkan secara baik-baik. Tidak usah putus asa, tidak usah kecewa melihat di sekitar kita seperti apa dan bagaimana. Ini zaman bansos ya, bantuan sosial ya. Di masa pandemi ini ada bantuan dari presiden, ada bantuan dari gubernur. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa bantuan itu benar-benar tepat sasaran? Apakah benar-benar itu tidak diolah lagi oleh sekelompok orang yang memang memiliki pikiran yang tidak sehat? Kita tidak sedang menuduh. Kita juga tidak mau tahu hal-hal yang seperti itu. Itu bukan ranah kita. Tapi kalau seandainya itu ditelusuri benar-benar, saya yakin dan percaya akan banyak orang yang menjadi pesakitan sidang jemaat. Kehidupan bergereja juga begitu Bapak Ibu. Berkoar-koar, tokoh-tokoh agama, katanya pemimpin rohani, berkoar-koar tapi menyebarkan kebencian. Berkoar-koar mengajarkan orang tetapi tidak menghidupi apa yang disampaikan. Pandai memanipulasi. Pandai bersandiwara.
pandai memainkan panggungnya. Sekali lagi saya pernah sampaikan di sini. Orang boleh saja dimanipulasi. Bahkan saya pernah katakan dengan bahasa kasar. Orang boleh saja dibodoh-bodohi. Tetapi Tuhan tidak akan pernah bisa dibohongi. Jadi sekali lagi, mari kita berjuang Bapak Ibu sidang jemaat, baik yang hadir hari ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Jangan kita hidup sama seperti orang yang tidak hidup benar atau orang lain hidup. Kita harus hidup sebagaimana yang Tuhan mau. Amin. Nuh hidup tidak sama dengan orang lain hidup di zamannya. Tentu hidup yang salah jangan pernah diikuti. Amin. Hidup yang tidak benar jangan pernah diikuti. Orang lain boleh malas beribadah, orang lain boleh tidak mau tahu dengan ibadah, baik di rumah maupun di gedung gereja. Tapi kita merindukan setiap ada pertemuan ibadah. Amin. Kita merindukan untuk senantiasa membangun hubungan kita dengan Tuhan di rumah. Baik itu dengan pembacaan firman, dengan doa, dengan puji-pujian. Yang kedua, sidang jemaat, kalau diperhatikan di ayat 14 dan ayatnya yang ke-22. Maksud saya ayat 14 sampai ayat 22. Nuh mengerjakan apa yang Tuhan mau ia kerjakan. Saya ulang, Nuh mengerjakan apa yang Tuhan mau ia kerjakan. Misalnya Nuh membuat bahtera. Kemudian Nuh memasukkan semua binatang yang hidup ke dalam bahteranya. Lalu yang berikutnya memasuk bahan makanan itu. Apakah membuat bahtera itu keinginan Nuh, sidang jemaat? Saya mau tanya. Enggak. Nuh tidak pernah berpikir untuk membuat bahtera. Karena menghabiskan banyak waktu dan juga menghabiskan banyak uang dan tenaga. Ada pengorbanan di sana sidang jemaat. Pemikiran, waktu, tenaga maupun uang untuk membangun sebuah bahtera. Dan kalau kita perhatikan apa yang Tuhan minta kepada Nuh dalam membangun bahtera itu begitu rumit, ruwet sidang jemaat. Setelah bahtera jadi, karena Tuhan minta supaya memasukkan binatang-binatang yang bernapas di udara, begitu ya, di darat. Nuh juga mengerjakannya itu. Tetapi juga Nuh memasok makanan. Tuhan perintahkan kepada Nuh untuk menyediakan makanan baik untuk kebutuhannya Nuh dan keluarga maupun untuk binatang yang ada di dalam bahtera. Nuh mengerjakan apa yang Tuhan mau ia kerjakan. Ini penting sidang jemaat. Mari kita juga sama seperti Nuh. Kita mau mengerjakan di dalam segala hal sebagaimana yang Tuhan minta, amin, untuk kita kerjakan. Jangan mengerjakan sebuah pekerjaan, sesuatu tugas dan tanggung jawab yang bukan bersumber dari Tuhan, amin. Banyak orang mengerjakan hal-hal yang bukan dari Tuhan. Saya pernah diajak berdiskusi dan diminta pendapatnya. Saya tidak sebutkan
di perusahaan apa dan di mana sidang jemaat. Pada waktu itu pemuda ini bekerja di perusahaan yang besar yang sudah punya nama. Dia diminta untuk mengukur satu kawasan, satu wilayah, yang dimana kawasan atau wilayah yang diukur itu, saya juga yakin dan percaya itu punya sertifikat dan lain sebagainya, tanah dan gedungnya. Tetapi itu bisa diolah sidang jemaat. Dia katakan bisa keluar berbagai macam surat untuk jadi jaminan, mendapatkan jaminan uang di bank sidang jemaat. Ini hanya permainan antara pihak bank dan pihak perusahaan itu. Karena ini perusahaan besar. Lalu dia katakan kepada saya, apakah ini benar? Apakah ini dosa? Kalau tidak dikerjakan, dia ada pimpinan. Sementara dia harus bekerja di situ. Tapi hatinya tidak sejahtera sidang jemaat. Saya katakan itu sesuatu yang salah. Kalau untuk berhenti saya tidak bisa memberi pekerjaan. Saya hanya katakan didoakan cari pekerjaan yang tidak berisiko, yang tidak melanggar hukum, yang tidak merugikan banyak orang. Ini banyak di sekitar kita sidang jemaat. Melakukan sesuatu yang salah, yang keliru, yang akan membawa dia kepada maut atau kebinasaan, yang membawa dia kepada melanggar hukum. Makanya sebelum mengerjakan sesuatu, didoakan dulu sidang jemaat. Ini benar atau tidak, baik atau tidak di hadapan Tuhan, berkenan atau tidak. Tapi kalau kita suka-suka kita, apalagi mengerjakan hal-hal yang kita sudah tahu itu salah, sekalipun itu mendatangkan keuntungan, ya siap-siaplah menerima pertanggungjawaban. Siap-siap menerima resiko. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Nuh mengerjakan apa yang Tuhan mau ia kerjakan. Bagaimana dengan kita? Kalau datang dari Tuhan, kerjakan. Amin. Sekalipun bisa jadi kita harus berkorban di situ. Kerjakan, sekalipun banyak orang yang mengkritik kita. Kerjakan sekalipun banyak orang mencemooh kita. Nuh juga pasti dicemooh itu sidang jemaat. Mana ada orang membuat kapal di daratan. Biasanya membuat kapal di pinggir pantai. Tapi ini di atas gunung, di daratan. Itu bukan sehari dua hari. Bisa jadi Nuh dituduh orang stres, orang gila. Tapi memang begitu sidang jemaat. Kadang-kadang yang Tuhan minta itu sepertinya tidak masuk di akal. Ya. Tetapi percayalah, kalau Bapak Ibu dan saya terus mengerjakan, kita tahu, kita yakin itu proyeknya Tuhan. Kita yakin dan percaya itu bagian dari pelayanan yang Tuhan amanatkan, yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita lakukan. Jalani, amin. Tuhan perhitungkan semuanya. Firman Tuhan katakan, jeripaya di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Jadi saya tidak berpanjang lebar untuk kesempatan ini sidang jemaat. Kita mau belajar sekali lagi dari Nuh ini. Mari kita hidup tidak sama seperti orang lain hidup. Amin. Ikuti yang benar, ikuti yang baik. Ikuti apa yang Tuhan mau. Yang kedua, mari kita sama seperti Nuh, mengerjakan apa yang Tuhan mau.
kita kerjakan. Bukan apa yang mau kita kerjakan dan apa yang mau orang lain kerjakan untuk kita kerjakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Bukan perkara yang mudah kami hidup di zaman sekarang yang rusak ini. Tidak mudah bagi kami dan keluarga kami, komunitas kami, untuk menghidupi kebenaran-kebenaran Tuhan. Tidak mudah bagi kami untuk mengerjakan apa yang harus kami kerjakan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Tapi kami percaya ya Tuhan, Engkau akan memampukan kami sekalian. Terima kasih, berkati kami, berkati setiap sidang jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Bapa di sorga, terima kasih untuk rangkaian ibadah kami dari awal sampai akan berakhirnya ini berjalan dengan baik. Terima kasih untuk setiap yang terlibat dan melibatkan diri dalam pelayanan. Sungguh Tuhan berkati. Terima kasih untuk sidang jemaat-Mu yang sudah hadir dalam ibadah ini maupun yang beribadah di rumah masing-masing. Demikian juga mereka yang akan melihat, mendengar melalui YouTube yang akan kami bayangkan. Tuhan berkati. Dan kami berdoa Tuhan untuk keadaan bangsa dan negara, sebagaimana hari-hari belakangan ini penuh dengan berbagai macam manuver politik. Kami berdoa supaya ada jalan keluar demi kebaikan bangsa kami. Kami terus berdoa untuk menegakkan hukum di negara ini. Biarlah Tuhan tolong untuk aparat kepolisian, Tuhan tolong untuk Densus 88, Tuhan tolong untuk para hakim, para pengacara, MA. Kami berdoa juga untuk badan pemeriksa keuangan dan bahkan yang bergerak di bidang penegakan hukum khususnya korupsi. Kami berdoa Tuhan supaya semua berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk pemerintah baik pusat maupun daerah supaya mereka menjadi contoh bagi masyarakat dalam bekerja. Mereka boleh berdisiplin dan mendisiplinkan diri. Mereka jauh dari perbuatan-perbuatan yang menjadi batu sandungan ya Tuhan.
Kami juga berdoa untuk masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai. Biarlah negara kami tetap menjadi negara yang toleran, negara yang majemuk, negara yang saling menghargai di dalam perbedaan yang ada. Kami berdoa untuk pejuang-pejuang yang senantiasa memperjuangkan hidup bersama. Biarlah apa yang mereka kerjakan mendapatkan pengaruh yang luar biasa di tengah-tengah bangsa ini, sehingga perbedaan bukan lagi masalah bagi bangsa dan negara ini, tetapi merupakan kekayaan untuk menciptakan keharmonisan satu terhadap yang lain, ya Tuhan. Untuk kami warga gereja, biarlah kami hidup dan menghidupi nilai-nilai yang Tuhan ajarkan kepada kami. Jadikan setiap umat Tuhan, orang-orang Kristen di seluruh negeri ini menjadi kesaksian yang hidup, berani berkata tidak, berani menolak hal-hal yang salah, berani menyatakan kebenaran, ya Tuhan, sehingga fungsi kami sebagai garam dan terang dunia di tengah-tengah dunia ini benar-benar nyata. Hamba berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu, jangan ada yang gugur imannya. Apa yang diusahakan dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Bahkan sebagaimana pujian yang kami nyanyikan di akhir ibadah ini, bahwa anak cucu kami, itu berarti generasi kami ke depan adalah generasi-generasi yang unggul, generasi-generasi yang diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Makasih Bapak. Bentar kami akan tinggalkan tempat ini untuk kembali ke rumah masing-masing. Dan untuk sepanjang minggu ke depan dalam berbagai kegiatan kami, sungguh Tuhan Kau menyertai memberkati kami dan kami terus memuliakan Tuhan di dalam segala aktivitas yang ada. Hiburkan, kuatkan, teguhkan, dan biarlah kami bergantung penuh kepada Tuhan, mencari yang berkenan kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat ini Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan, arahkan hati dan pikiran dan terimalah berkat yang dari Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin.